Pak Cecep ini mengalami hal ini, Pak RT tahu karena sebabnya apa Pak? Ya mungkin ya karena sebab satu, anak meninggal, dua tinggal istri. Oh jadi itu. Sama pekerjaan, dulu dia kerja. Yang nyiptain kancil dia itu, desainnya. Kancil. Oke teman-teman, kita masih di lokasinya Pak Cecep ya. Ini kita lagi ada pendekatan dan di sana ada Karini dan Pak Bang. Karena tadi kabarnya Pak Cecep keluar untuk ke masjid atau cari makan gitu. Dan ini sosok Pak Cecep ya teman-teman. Beliau tadi pulang dari warung untuk pulang ke rumahnya. Oh, ada perempuan yang datang, saudara perempuan dari Bandung. Lalu Pak Cecep ini mengalami hal ini, Pak RT tahu karena sebabnya apa Pak? Ya mungkin ya karena sebab satu, anak meninggal, dua tinggal istri. Oh jadi itu. Sama pekerjaan, dulu dia kerja. Yang nyiptain kancil dia itu, desainnya. Kancil. Mobil gitu ya, mobil kancil yang kecil. Kayak bemo gitu ya. Yang bajunya kancil. Kancil dia. Oh dia. Penciptanya. Dia kan orang ITB itu kalau nggak salah Pak. Di Bandung ya. Orangnya. Itu tadi Pak Blangkon. Keluar Pak. Pakai Ke mana kanan kiri? Di depan. Itu sama si Ale, itu Male. Male itu. yang sholat. Kamu sholat ya? Oh iya. Itu kayaknya begitu setir. Sering kalau puasa ya sering ke masjid ya dekat, kasih. Oke. Tapi kelihatan udah di atas 60 ya Pak? Ya karena kepikiran. Dia kan terus semenjak apalagi semenjak dipecat dari pekerjaannya semakin wah. Nggak karuan lah. Ada yang nawarin mau direnovasi tapi dikontrakin sebelah. Hari ini mau, besok berubah. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini sempat ditawarin mau dijadiin masjid, dia dicariin rumah baru, nggak mau. Nggak mau juga ya. Udah banyak yang nawarin Pak Haji, udah saya ganti sini mau dibangun masjid, situ saya cari rumah dan lebihannya sih pegang buat kehidupan. Nggak mau juga. Tapi ini rumah dia ya? Rumah orang tua, Bang. Tapi ini kan Pak, ini kan udah banyak pohon-pohon yang besar-besar ya, sama depan juga udah kotor. Iya. Sempet kita mau coba beresin dari warga terus dia nolak atau gimana Pak? Karena nggak ada. Kita mau nebang pohon aja, dia nolak. Itu kan pohon beringin ke musola. Iya. Iya. Dia nggak mau, nggak boleh ditebang karena di situ pikiran dia ada orang tuanya dia di pohon. Jangan malah orang-orang Halusinasi dia kali ya. seperti itu kita mau tebang jangan. Di situ Iya. ada orang tua saya. Oh iya. Ya begitulah. Ya kita mau tebang juga bingung dia yang nggak ngizinin. Sekarang kalau dia nggak ngizinin gimana? Pak, tapi di rumah ada listrik air nggak? Ada listrik. Baru ya berarti pas sebelum covid tadi pas tadi udah cabut semuanya listrik air cabut. Oh, sekarang nggak bisa bayar lagi. Tapi dia main handphone. Pulsa. Oh, Jadi token banyak ya? teman juga yang ngirimin, teman-teman sekolah dia ya teman-teman. Ya masih ada yang peduli lah walaupun nggak sepenuhnya. Ada biaya buat makan. Dulu mah istrinya masih sempat ngirim karena kerja di bank kan istrinya. Tapi mungkin udah punya suami yang mungkin udah stop kali gitu. Istrinya mau kerja di bank, di MB. Orang berada dulu lah, orang enak. Oh, berarti Tapi untuk komunikasi Pak dia sama warga enggak sama sekali Pak. Udah jarang Bang. Ya sekarang dia musolanya tembus musola. Jarang musola. Itu musolanya udah penuh akar pohon beringin. Oke. Ya mau gimana lagi, saya juga sebagai warga ya, kalau ada aduan bansos saya aduin, ya kadang keluar ya begitu namanya bansos pemerintah. Nggak tiap bulan, kalau lansia kan saya ajuin harus 60 lebih, kayaknya belum 60 ini. Kalau udah 60 mah udah pasti saya ajuin. Kalau data-data KTP, data dirinya gimana? Saya aja minta KTP sama kakak aja susah. Karena kenapa, buat apa, kata dia kan. Saya bilang ini ada yang mau pendataan, saya bilang buat ngajuin bansos gitu. Ini kasih. Ya gitu lah, kadang kasih, kadang Pokoknya hari ini besok Ini beda beda. gitu ya. nggak komitmen gitu ucapannya dia ya abang, karena ya itu loh tadi yang kemarin bilang depresi. Kita kan nggak tahu depresi macam-macam itu mau urusan dokter, kita bukan ahlinya, nggak tahu. Kita sebagai warga penting kita pantau aja dia nggak kemana-mana. Takutnya ya mau dibilang kan
handphone jadi pulang kayak kita nggak tahu. Kita Iya, yang benar-benar. Karena saya kontrol dua malam, ada kan nih, takutnya nggak ada. 3 hari nggak kelihatan aja saya cariin. Oke. Itu 3 hari nggak kelihatan ya pasti saya ngomong. Pak RT namanya Pak RT siapa Saya Pak? Ahmad Firdaus. Pak Ahmad Firdaus. Iya. Nah, Pak RT kan mau nanya, ini kan namanya panggilannya Pak Cecep, nama aslinya tahu nggak Pak? Insinyur Risa Agusti. Insinyur? Iya depannya Insinyur Risa Agusti. Risa. Risa. Ini Pak Cecep. Ya nggak tahu nama panggilan dulu dari orang. Tapi Pak RT tahu kalau dia pegang handphone. Pegang handphone. Ada. Komunikasi juga sama Bapak. Enggak. Enggak komunikasi. Ya kadang HP-nya ganti-ganti. Oh. Ya begitu lah begitu. Gimana kita nggak tahu. Handphonenya juga bukan handphone keren, handphone biasa, jadul. Ada handphone. Tapi kalau boleh tahu kita ini seperti kondisi seperti ini dari tahun kapan Pak? Kalau nggak salah anaknya tuh meninggal itu sebelum saya jadi RT. Tahun berapa itu? Saya jadi RT ini 2015. Sebelum 2015 Berarti di bawah Ini udah 10 tahun lah ya. Iya. Kurang lebih 10 tahun, 10 tahun. Cuman listrik nggak ada itu saya periode kedua. Nah, teman-teman pada peduli tuh. Peduli dipasangin listrik, kasih tiap bulan ya buat dia jajan. Iya. Pak, maaf Pak, anaknya yang meninggal ini laki-laki atau perempuan ya Pak? Perempuan cacat. Oh perempuan. Iya. Umurnya baru 8 atau 9 tahun gitu. Dia cacat mental, maksudnya ya fisik sih lengkap, cuma ada kekurangan apa ya? Iya, terbelakang mental lah. Difabel. Iya, Disabilitas. Ya, keterbatasan. Iya. Itu. Nah, anaknya meninggal mulai dah tuh. Berarti sering ribut sama istri. Oh. Nah, istrinya nggak kuat juga ya. Pindah dia. Balik. Nah, dari situ udah mulai tuh. Anaknya hanya Pak, hanya satu. Satu anak. Mata wayang. Tapi kalau kita boleh tahu dia di sini itu warga sini apa pindahan gitu Pak? Dulu dia ya itu dari asrama. Pindahan dia dari komplek pensiun kan tentara kalau pensiun suruh keluar. Dulu mah masih suruh keluar. Oh, berarti sebelumnya Di dalam komplek jalan air. tentara. Tentara bapaknya. Oh bapaknya tentara. Bapaknya tentara, pensiun, belilah rumah ini. Karena cuma anak satu-satunya ini. Anak satu-satunya ya ditinggal dua-duanya sama orang tuanya. Iya. Udah, tinggal anak sama istri sama ya udah bertiga doang ya ditinggal anak. Tinggal istri ya, tinggal sendirian sampai sekarang sendirian. Nggak ada yang berani temenin, saudaranya nggak ada. Warga juga pun enggak. Warga sering komunikasi ya kali kalau dia butuh dana ya kali warga ya udah nih buat jajan. Itu pernah minta gitu Pak. Pernah lah kalau dia benar-benar ya kan warung ini aja karena kalau minta kalau nggak ada duit ya kasih makan. Iklan. Gitu ya. Nah Pak, mau nanya lagi Pak, Bapak udah pernah masuk ke dalam? Belum Pak? Udah, Nah, masuk. bagaimana kondisi di dalam itu Pak? Ya berantakan sih sebenarnya cuman yang rapi itu ruang tengah. Kamu mungkin sama kamarnya dia. Yang rapi cuma ruang tengah. Pas pintu masuk dia udah masih lumayan rapi. Kalau dapurnya udah hancur, udah rubuh. Belakangnya lagi udah akar pohon beringin. Soalnya pohonnya gede-gede banget sih ya. Itu dia, saya pengen ngajuin motong aja ditolak dulu, waduh jangan. Enggak, saya nggak mau. Bagaimana kalau misalkan Bapak ngusulin ini dari warga tidak boleh ada pohon besar atau gimana gitu? Jadi bisa itu kan haknya dia, zonanya dia di dalam pekarangan. Enggak bikin surat karena kan si akarnya itu Mengganggu musola gitu. kan. Udah kita sampai pengurus musola aja ketuanya aja udah pernah ke situ. Oh. Udah kita udah pernah ngobrol lah Pak. Ketua musola aja udah ngomong. Lah kita mau tebang main asal tebang aja dia tahu, kan dia marah. Repot. Kawasan dia kan belum. Iya. Kok nebang-nebang di pekarangan saya? Kan jadi udah pidana salah. Jadi dibilang orang pinter ya orang pinter. Insinyur juga ada. Lihat aja tadi KTP Insinyur Risa Agusti. Itu. Itu orang beli. Bukan. Nah, strategi kira-kira apa Pak? Strategi bisa pendekatan ke dia? Pertama sih kalau saya sarannya ketemu dulu gitu, ngobrol, curhat. Siang, malam, anaknya. Boleh
saya kalau malam jangan lah, kalau malam ya itu suka keluar kan, nggak tahu ntar pulangnya jam berapa. Kalau mau sore tadi, cuman ya tadi maaf aja saya emang janjian biasa karena dari pagi sampai siang itu jadwal. Iya. Oke, siang, sore ngobrol aja gitu ya. Ngobrol dulu aja nggak Misalnya apa-apa. kita datang ngasih sesuatu dia terima nggak? Misalnya bawa rokok kah, bawa air gitu. Makanan. Bisa, aman ya, aman kalau itu mah. Bilang aja ya, kita mau ngobrol-ngobrol, Iya. komunikasi. Cuman begitu nanti ya, mudah-mudahan hari berikutnya Masih sesuai ingat. sama. Iya, takutnya nggak ini. Ngapain lagi sih, ngapain Bu? Orang saya data aja, data mulu saya nggak kuat bantuannya. Yang nentuin saya aja. Yang nentuin kan dinsos. Gitu. Oke Pak RT, makasih banyak ya informasinya ya Pak RT ya. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang dengan Pak RT ya, yang warganya RT-nya Pak Cecep. Oke teman-teman, kita masih di lokasinya Pak Cecep ya. Ini kita lagi ada pendekatan dan di sana ada Karini dan Pak Bambang. Dan di sana sosok Pak Cecep ya sedang di warung ya. Nah, teman-teman dari Kreator Bersatu ini sedang menunggu untuk pendekatan ya di rumahnya Pak Cecep. Dan ini jam menunjukkan jam 7:30 ya teman-teman. Kita masih stay di rumahnya Pak Cecep dan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak RT untuk seperti apa pendekatan bisa silaturahim di rumahnya Pak Cecep ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sedang dilakukan pendekatan oleh Kak Rini dan Kak Ayu dan Pak Bambang. Pak Bambang ini warga sekitar di sini. Dan itu dan ini sosok Pak Cecep ya teman-teman. Sedang ngobrol dengan Pak RT ya. Dan Pak Cecep sepertinya sih masih bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena tadi kabarnya Pak Cecep keluar untuk ke masjid atau cari makan gitu. Nah, ini susu Pak Cecep ya teman-teman, penampilannya sangat nyentrik. Dia pakai belangkon dan sarungan dan bajunya baju Jawa nih teman-teman. Dan Pak Cecep itu ternyata ini dari Bandung ya teman-teman. Dan beliau itu anak dari pensiunan tentara kalau mendengar dari ceritanya Pak RT. Dan beliau juga Pak Cecep ini bukan sembarang orang nih teman-teman, karena Pak Cecep ini ternyata insinyur nih teman-teman, insinyur yang kabarnya tadi saya mendengar dari Pak RT ini beliau lah yang menciptakan kendaraan si kancil yang penggantinya bajai itu. Nah ini sosoknya Pak Cecep. Dan seperti apa nanti pendekatan dari Kreator Bersatu yang diwakili oleh Kak Rini dan Kak Ayu serta Pak RT dan Pak Bambang, mudah-mudahan bisa berhasil ya teman-teman, karena kita niatnya emang baik ya untuk membantu Pak Cecep dari segi kesehatan ataupun tempat tinggalnya ya teman-teman. Dan sepertinya Pak Cecep ini mungkin orangnya agak tertutup ya, karena terlihat beliau pakai masker ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita saksikan terus ya di videonya Ali Umar seperti apa pertemuan antara Pak Cecep dan tim Kreator Bersatu yang diwakili oleh Kak Rini dan Kak Ayu.
Dan ini sosok Pak Cecep ya teman-teman. Beliau tadi pulang dari warung untuk pulang ke rumahnya ya teman-teman. Cecep. Nampaknya Pak Cecep nggak pulang ke rumahnya teman-teman. Oh, mau nyebrang deh. Cecepnya sedang mau didekati oleh Pak Bambang dan Kak Ayu dan Kak Rini. Oke teman-teman, di sana sedang ada pendekatan oleh Kak Ayu dan Kak Rini serta Pak Bambang ya. Nampaknya sih ada obrolan nih. Nanti kita akan tanyakan dengan Kak Ayu dan Kak Rini ya. Obrolan apa aja yang mereka obrolkan di sana. Dan kita masih tetap lihat dari jauh karena takutnya mengganggu Pak Cecepnya agar tidak kaget ya. Kita butuh pendekatan. Nah, ini nampak depan ya teman-teman. Jadi Kak Ayu dan Kak Rini dan Pak Bambang sedang ngobrol dengan Pak Cecep di depan rumahnya ya. Nanti mudah-mudahan aja Pak Cecep bisa mau berkomunikasi dengan kita ya tentunya ya. Bisa membuka pintu atau membolehkan kita untuk sedikit membantu membersihkan rumah atau keadaannya Pak Cecep ya teman-teman. Dan di sana teman-teman kreator bersatu juga tuh sedang menunggu dan mudah-mudahan saja hasilnya bisa yang diharapkan oleh kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan tanya Kak Rini dan Kak Ayu ya apa saja hasil dan poin dari obrolan itu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah Kak Ayu dengan Kak Rini sudah diizinkan masuk nih teman-teman. Dan kita nanti akan tanyakan ya sama Kak Ayu dan Kak Rini hasilnya seperti apa. Dan kita akan menunggu di sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini menunjukkan jam berapa nih? Jam 9 ya teman-teman. Dan di dalam sudah ada beberapa tim kreator bersatu. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kita lihat dari belakang. Nah, sana tuh ada Ale, ada Mas Eko, Bang Hendra, Pak Bambang, dan Kak Rini, Kak Ayu, teman-teman. Karena kita tidak bisa masuk semua ya teman-teman ya, takut mengganggu Pak Cecep ya. Jadi sedikit-sedikit. Ini kondisi malam di rumahnya Pak Bambang. Kejauhan. Ini
situasi malam ya teman-teman, memang tidak ada penerangan di rumahnya Pak Cecep. Dan situasi di depannya rumahnya Pak Cecep ini ramai ya teman-teman. Lagi ngapain? Woi, lagi ngapain? Jadi pendekatan kita memang harus hati-hati banget ya, karena Pak Cecep ini orangnya tidak mudah diajak ngobrol ya teman-teman. Jadi kita butuh pendekatan yang sangat-sangat hati-hati ya teman-teman. Ini teman-teman penampakan Kak Rini, Kak Ayu, dan teman-teman Kereta Bersatu pendekatan dengan Pak Cecep ya. Nampaknya sih kita berhasil untuk bicara dengan Pak Cecep ya. Perwakilan dari Ayu, Kak Ayu, dan Kak Rini, dan ada Bang Ale juga di sana. Oke teman-teman, saya akan berusaha masuk ke dalam ya teman-teman. Ke dalam untuk melihat situasi. Tadi kan saya dari luar, dan sekarang saya lihat dari dalam. Amin, teman-teman aku tuh baik. Nggak boleh. Supaya makanya Iya. kamu tidak. Apalagi Nanti situ kalau ya. nonton Ini. mau main Jauh, ya? jauh. Hari ini kalau sama mau jalan sama kita. Kok nonton? Mana? Kita bukan. Situasi di rumahnya Pak Cecep ya teman-teman. Silaturahmi tetangga jadi saudara. Penuh Pak Cecep. Ini penuh. Penuh. Cuman nggak tahu bisa berdua nggak? Kan ininya ya bednya single. Pusing loh. Kalau sini nggak boleh. Itu lebar. Lebar ya. Bisa Guling-guling bisa panjang. luas. Maaf, saya nggak pernah tahu pas gini. Ini ada tanda. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah bisa masuk ke dalam rumahnya Pak Cecep ya teman-teman. Alhamdulillah. Nanti selanjutnya pantengin terus di channel-channelnya teman-teman Kereta Bersatu. Oke teman-teman, syukur alhamdulillah aktivitas malam ini berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nyok kita berbagi. Ata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.